Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibunya belum kompak, soalnya belum menyerah. Yang jawab salam didoakan, amin. Yang belum pergi haji biar bisa pergi haji. Yang sudah pergi haji biar pergi haji lagi. Ada salam di atas kampak, karena belum tahu sejauh salam belum kompak tadi ya. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting-ting beli kampak, yang penting kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'izatina binailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat qaimin shaimat, jamaah salat zuhur Masjid Darul Mustaqim PT Adikarya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Wah, ini jawabannya yang kurang semangat, kurang kompak. Kalau ditanya apa kabar semuanya, tangan-tangannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita dites. Biar semangat puasa terus berprestasi. Karena buktinya apa? Banyak orang yang berprestasi puasa, sudah semangat. Ini semua semangat, ini mah dijawab apa kabar? Sudah semangat. Bisa diulang? Oke, kita apa kabar semuanya? Tangannya belum ada. Kalau dalam training aja harus semangat, pengajian harus semangat ya, Pak ya. Oke, diulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ini kan auranya bisa lebih bangkit semangat. Yang tadinya lemes jadi luar biasa. Jangan sampai ada penelitian orang Amerika, Pak. Orang Amerika itu salut sama orang Indonesia. Kalau di Amerika, di Eropa, orang nggak bisa tidur berobat rumah sakit ke dokter. Tapi kalau orang Indonesia nggak usah ke dokter, ikut pengajian dijamin tidur. Karena kenapa? Nggak semangat dalam menyampaikannya, atau yang mendengarkannya juga ngantuk. Kenapa ngantuk? Kalau kata ustaz-ustaz itu dijelaskan karena banyak setan yang mengipas-ipasin. Memang ada yang ipas-ipasin biar supaya ngantuk, tapi ada lagi yang lebih dahsyat jawabannya. Kenapa? Kalau kita ikut pengajian terasa ngantuk, terasa berat nih mata ini kan? Karena keberatan pahala, Pak. Ini maaf ya, informasi dia supaya semangat. Baik, kembali kita akan kepada tema yang akan kita bahas, sabar dan istiqomah.
Dua kata ini senantiasa disandingkan, sabar dan istiqomah. Sabar dalam apa saja. Sabar dalam beribadah. Sabar dalam bekerja. Sabar saat mendapatkan musibah dari Allah. Sabar saat perusahaan dapat guncangan. Perusahaan belum dapat untung-untung yang sesuai yang diharapkan. Harus bersabar. Sabar banyak sekali modelnya. Bisa nanti dicek di dalam surah kedua surah apa ayat kedua? Surah apa? Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 155, ayat 156 itu diceritakan orang yang sabar itu harus dia tahan terhadap musibah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ujiannya. Wa lanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Fabashiris sabirin. Ada kata-kata sabar, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar saat mendapatkan ujian musibah dari Allah. Berupa apa? Lapar, haus, kekurangan listrik, hartanya hilang, mobilnya hilang, orang yang dicintai meninggal dunia dan lain sebagainya, tapi dia tetap sabar. Tabashirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar kepada mereka. Tabashirin. Ini tadi kira-kira dengerin nggak tuh berbeda arti Pak. Kalau yang pertama dari kabar diri sobirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kamu kabar sirhum bi'adzabin alim. Apa lagi? Berikanlah kabar kepada mereka siksa yang besar. Wah, ini kalau kita nggak menunaikan zakat, nggak menunaikan kewajiban kita, kalau kita sudah cukup nisab kita, kembali saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata-kata yang menarik, berikan kabar kepada orang yang sabar. Kabar gembira. Karena kenapa? Saat dia mendapatkan musibah, saat dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan senantiasa mudah mengucapkan dalam lisannya, dalam qalbunya, dalam aktivitas dalam sehari-hari, zikir mudah. Bahkan teringat kepadanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Kita bisa belajar kepada tukang parkir. Bu, pernah lihat tukang parkir? Ini Bapak pernah lihat tukang parkir? Itu tukang parkir, walaupun yang parkir mobilnya bagus-bagus, Alfa, Ferrari, Camry, Lexus dan lain sebagainya, tukang parkir itu tidak sombong. Apa sebabnya? Bukan mobilnya. Tukang parkir, walaupun yang parkir mobilnya bagus-bagus, tidak sombong. Kalau yang punya mobil mengambil mobilnya dari tempat parkir dan dalam parkiran itu kosong, tukang parkir marah-marah lagi. Berhak marah nggak kira hadiran lo? Nggak perlu marah. Kenapa harus marah? Bukan punyanya. Punya siapa? Punya orang lain. Satu-satu diambil. Nggak boleh sombong. Nggak boleh marah. Kalau suatu ketika ada ujian di antara kita, ujian yang sangat besar sekali, musibah, orang tua kita ada yang meninggal dunia, anak kita ada yang meninggal dunia, istri kita ada yang meninggal dunia, saudara kita ada yang meninggal dunia, maka seperti kita belajar tukang parkir. Dia dititipin mobil, jangan sombong. Mobilnya diambil, jangan marah-marah. Kita juga sama di dunia ini dikasih titipan. Berupa apa? Harta, jabatan, perusahaan, anak, keluarga, semuanya. Bahkan kalau kita memiliki kenikmatan yang luar biasa, rumah bertingkat,
uangnya berlipat-lipat, istrinya sampai jumlahnya 4. Tapi sayang rumahnya seperti rumah kiamat. Enak nggak kira? Enggak enak kan? Saat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia tidak sombong, justru semakin mensyukuri atas nikmat Allah. Tujuan kita puasa juga sama, bukan hanya la'allakum tattaqun, tetapi la'allakum tashkurun, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih makan, dikasih minum, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ujian dari Allah, bersabar. Dalam surah An-Naml ayat 40, Allah mengabadikan ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam, "Hada min fadli rabbi." Saat Nabi Sulaiman mendapatkan harta, jabatan, kenikmatan yang ada di dunia ini, Nabi Sulaiman menyatakan, "Hada min fadli rabbi." Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu lagi, Allah ingin menguji kepada kita semuanya. A'adzkuru, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau tidak mensyukuri atas nikmat Allah, justru kufur. Na'udzubillah, ini dari sabar saat kita mendapatkan musibah, sabar saat mendapatkan kenikmatan, baik besar maupun kecil. Ada kisah seorang suaminya itu, kisah suami istri. Mau dengar cerita ini, ibu? Ada kisah suami istri baru nikah 3 bulan. Baru nikah 3 bulan, kisahnya ini, suaminya ini tipenya tipe orang yang bersyukur. Kalau istrinya ini tipenya orang yang bersabar. Bagaimana kisahnya? Rupanya setelah mendengarkan ceramah ustaz, orang yang bersyukur, orang yang bersabar akan dijamin oleh Allah masuk surga, amin ya Allah. Rupanya saat istrinya mau dandan, ngaca, pakai make up, pakai bibir merah, suaminya mau siap-siap kerja, kemudian duduk melihat istrinya. Kemudian suaminya bilang kepada istrinya, "Mama, alhamdulillah, ayah bersyukur sekali punya istri cantik banget kayak mama." Jawab kata istrinya, "Iya, kalau ayah itu memang harus bersyukur punya istri cantik kayak saya. Kalau saya bersabar banget punya suami jelek sama kayak abang." Syukur bersabar melihat apakah kita mendapatkan kenikmatan banyak atau sedikit. Apakah kita mendapatkan bapak-bapak punya istri yang cantik, harus bersyukur kepada Allah. Kalau jelek, ya nikmatilah, nasib. Karena orang yang sabar, dia bersyukur atas nikmat Allah, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikategorikan sabar. Kalau istiqomah, apa itu arti istiqomah? Apa arti istiqomah? Lurus, konsisten, tegas pada pendiriannya, itu kategori istiqomah. Tapi saya yakin ini hadirin bapak-bapak ibu tampak, bapak-bapak ini semuanya saya lihat tampaknya istiqomah semuanya, amin. Emang apa istiqomah? Artinya istri 3 di rumah. Bercanda apa? Jadi istiqomah itu lurus, konsisten dengan apa yang dia lakukan. Istiqomah sebagai pelajaran bisa kita belajar. Ada perusahaan, karena ini di PT Adikarya, saya akan mengungkapkan kisah sukses perusahaan-perusahaan, diantaranya adalah Vokalis West. Pernah dengar Pak kisah sejarah Vokalis West? Itu Vokalis West itu luar biasa sekali. Walaupun dia adalah Muslim dari Jepang, tapi kita bisa belajar. Ada keywordnya, kata kunci sabar dan istiqomah. Walaupun mereka tidak tahu, tapi kita bisa lihat. Apa maksudnya itu sabar? Rupanya saat Vokalis West menggulirkan ide minuman yang aneh. Coba bayangkan Pak, minuman Vokalis West aneh ya?
manis kagak? Iya nggak? Tawar, juga tidak. Minumannya apa namanya? Nah, apa namanya, pendirinya itu berkeyakinan dia mendirikan namanya Pocari Sweat. Minuman, direksi seluruhnya enggak setuju untuk membuat, untuk memproduksi yang namanya Pocari Sweat karena minumannya enggak jelas. Lah yang dimulai sudah sangat jelas. Enggak jelas rasanya. Direksi enggak setuju. Tapi direktur utama tetap bersikukuh tentang pendiriannya, bahwa dia yakin suatu saat orang akan meminum minuman yang namanya Pocari Sweat. Apa yang terjadi ketika produksi dia direktur utama memaksakan kehendaknya? Tahun pertama itu tidak ada yang mau, Pak. Toko-toko, swalayan ketika dimasukkan itu minuman nggak ada yang membeli dan dibalikin lagi. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dilakukan upaya oleh direktur utama itu, ya sudah kalau begitu dia menggunakan strategi digratiskan saja. Orang yang minum Pocari itu dilakukan apa? Gratis, dan waktunya itu nggak apa sebentar, hampir kurang lebih 3 tahun Pak digratiskan. Coba bayangkan, digratiskan orang minum. Belum tenaga kerjanya, belum karyawannya digaji, belum distribusinya, belum produksinya. Hitung-hitungnya kira-kira ruginya nih Pak. Pasti rugi kan. Tapi tetap direktur utama istiqomah, yakin dengan pendiriannya, konsisten bahwa dia akan yakin. Rupanya waktu ketika di Jepang itu lagi musim panas. Kalau minum Pocari Sweat kan enaknya lagi panas-panas pas olahraga dan ion gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Ketika musim panas panjang, kemudian ternyata yang terjadi apa yang diyakini oleh direktur utama itu terbukti, bahwa orang-orang pada haus, pada kenal yang namanya minuman itu, yang minuman PS tadi. Ketika tahu kemudian diberhentikan gratis, sekarang bayar semuanya. Dan akhirnya sampai detik ini perusahaan itu masih ada, kira-kira apa? Apa sebabnya? Karena sabar dan istiqomah. Pernah dengar yang PT Aqua hadirin hadirat? PT Aqua juga sama. Ketika dia melakukan upaya memproduksi aqua itu, orang itu mencibirkan. Karena kenapa? Pada waktu itu belum ada polusi air. Yang ada polusi air ada. Kalau polusi air nggak ada, enak, orang bisa minum di mana saja. Ketika lewat sungai ini bisa minum karena airnya tidak tercemar. Ketika mengemas dalam bentuk botol, orang mencibirkan, ini aneh. Tapi tetap Aqua yang sabar. Tetap dia lakukan, mengemas, dia jual, rugi, nggak apa-apa, tetap terus, istiqomah terus dia lakukan. Ternyata apa yang terjadi sampai detik ini menjadi leading, pemimpin pasar itu PT Aqua. Apa buktinya? Kalau kita mau beli Aqua, orang bilang apa? Yang jualan di kereta api, yang jual di terminal Aqua, yang dijual apa? Ades. Yang dijual apa? Prima, betul nggak? Yang dijual apa? Buatan. Kenapa dia bisa sukses? Sabar dan istiqomah. Kita juga sebagai umat Islam hendaknya harus sabar, istiqomah. Termasuk ada 2 contoh anak pemuda. Mohon maaf saya pakai kisah-kisah aja, biar supaya kita masuk ke dalam inti nanti sabar dan istiqomah, nanti baru kita kaitkan kembali dalam hadis dan Al-Quran. Ada 2 pemuda yang namanya pertama itu namanya Embro. Siapa ibu-ibu nama pemuda yang pertama namanya apa? Embro. Pemuda yang kedua namanya Pipo. Pemuda yang kedua namanya apa? Pipo. Sebetulnya filmnya ada, tapi saya nggak perlu disetel di film di masjid lah. Yang itu diceritakan spiritnya. Nah,
Embro ini kenapa namanya embro? Karena dia pemikirannya dari ember. Tahu ember Pak? Idenya itu berangkat dari ember, maka dikenal jadi pemuda namanya apa? Embro. Kalau yang pipo, karena otak pemikirannya itu dia ingin membuat pipa saluran air. Nah, dalam kisah ini bisa kita cermati, ini dua pemuda yang kalau embro ini badannya gemuk. Kayak siapa nih? Kayak saya, kayak bapak dah gitu ya. Ini embro. Tapi kalau yang pipo itu badannya kurus, urutnya kayak huruf alif gitu. Kalau ditiup angin langsung terbang. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal-awalnya ini pemuda pengangguran. Karena pengangguran kemudian dia melamar pekerjaan. Pekerjaan yang bagiannya itu untuk mengangkat air dari sumber mata air ke kampung. PPP yang dimaksud. Setiap dia ambil satu ember, maka dia dapatkan upah. Nah, rupanya berbeda di pemikiran antara embro dan pipo. Kalau embro ketika dia diterima sebagai karyawan, dia berpikir kreatif. Karena badannya besar, yang awalnya dia bawa ember cuma satu, dikasih hadiah cuma 1.000, dia buat ember yang ukurannya kurang lebih 5 dia buat embernya diperbesar. Itu kerjaannya embro, karena badannya besar. Maka dia dapat uang besar sekali. Dia sabar bekerja. Nah, kemudian yang kecil, yang namanya apa yang kecil tadi Pak? Ibu, siapa namanya? Yang kurus? Pipo. Nah, rupanya yang pipo ini, itu dia kalau berpikir, ember yang dia angkat dibesarkan nggak mungkin. Karena bisa jatuh dia dengan embernya. Tapi dia berpikir kreatif dia. Berpikir kreatifnya gimana? Justru dia berpikir bagaimana sumber mata air yang ada jauh dari PT, anggap ini PT Adi, perusahaan air gitu ya, yang ada di daerah Condet sana, itu dia pikir bagaimana dia hubungkan dengan melalui pipa. Karena dia tidak bisa mengerjakan sendiri, dia menawarkan konsep kepada pipo yang badannya gemuk, kalau kerjasama kan bagus gitu ya. Nah, akhirnya Pipo menawarkan kepada Embro, mau nggak Anda membantu saya, kita kerjasama bikin proyek. Tidak perlu lagi kita ngangkat pakai ember yang besar. Cukup kita bangun saluran pipa dan sumber mata air ke perusahaan. Tapi nggak mungkin, harus melewati bukit-bukit. Kata Embro, Anda bilang. Akhirnya dia tidak mau. Apa yang terjadi? Rupanya Pipo dia memiliki keyakinan untuk bisa melakukannya. Walaupun perencanaan pertama gagal, dia mengangkat kerjasama dengan Embro tidak bisa. Akhirnya dia memiliki keyakinan sudah begitu saya kerjakan sendiri dengan sabar. Tapi yang bekerja 5 hari pada mana kalau kerja? 5 hari dan 2 hari baru dia kerjain sendiri. Tengah malam bangun, yang lama-lama akhirnya mengairlah air. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Pipo ini menjadi sukses. Di dalam Al-Qur'an pun Allah tegaskan kalau orang yang bersabar, orang yang senantiasa istiqomah itu akan memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadis kursi pun Allah telah menegaskan, kalau kita bersabar saat menghadapi musibah, saat bekerja, saat beramal soleh dan lain sebagainya, maka Allah berikan kita kenikmatan hidup bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Sebagaimana dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala akan menegaskan, idza istaraitu 'abdi fi habibataihi fasabaru awwatu minhuma al-jannah. Apabila saya
Kata Allah dalam hadis qudsi itu, dalam firman-Nya, saya menguji hamba-Ku dengan suatu musibah. Tidak intelek mu'afi, dengan sesuatu yang dicintainya tadi. Ada yang hilang, ada yang meninggal, target tidak sesuai dengan marketing yang ditargetkan dan lain sebagainya. Pak Somaro lalu dia sabar, tetap dia melakukan berusaha semaksimal mungkin. Apalagi saat mendapatkan musibah bencana yang luar biasa, bencana alam dan seterusnya, Pak Somaro dia sabar. Awat turut minhum makal jannah. Saya akan berikan kompensasi kepadanya. Di antaranya adalah surga yang sangat luar biasa. Ibu-ibu ingin masuk surga nggak? Hadirin ingin masuk surga ya? Kalau ingin masuk surga cuma ada konsepnya ini, sabar dan istiqomah. Saat mendapatkan musibah, sabar. Belum tercapai target, sabar. Kenaikan pangkat ikut ujian, enggak lulus, sabar. Nanti juga akan ikut lagi. Makanya ada nyanyian tuh kalau ini pengajian di kampung Mampang ini biasa ada nyanyian. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Syairnya menarik. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Dengan amal sendiri. Kalau hadirin harus ingin surga. Surga itu bermakna kenikmatan, ni'am. Kenikmatan bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia. Inilah bedanya kalau orang yang kerja dengan ikhlas. Itu kerjanya maksimal. Ketika maksimal, profesional. Ketika profesional, dia akan mendapatkan gaji yang pantas di dunia ini. Bahkan karena ikhlas, dia memperoleh perbekalan kenikmatan di akhirat. Kalau saya ilustrasikan, kalau kita mengejar akhirat, maka kita cuma dapat akhirat saja. Akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau mengejar dunia, maka cuma dapat dunia. Ilustrasinya seperti orang menanam padi, Pak. Pernah lihat menanam padi, Pak? Coba kita lihat orang menanam padi. Kalau orang menanam padi, biasanya rumput ikut nggak kira-kira, Pak? Hah? Rumput ikut nggak kira-kira hadirin hadirat? Pasti ikut. Tapi sebaliknya kalau orang menanam rumput, padi ikut nggak? Dijamin pasti tidak ikut. Apa simbolnya? Padi itu akhirat. Rumput dunia. Kalau kita kerja dengan ikhlas, bukan karena APS asal Bapak senang, maka akan maksimal memperoleh tadi keuntungan di dunia, dapat keikhlasan, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam makalah dijelaskan kamin amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak orang melakukan pekerjaan untuk dunia, tapi karena dia baik niatnya, ikhlas, profesional, dia sabar, istiqomah, maka yang terjadi apa? Maka bernilai amalan akhirat yang awalnya dunia, seperti Bapak kerja. Kalau niatnya karena Allah, nilainya pahala untuk mencari nafkah untuk istri anak, buat keluarga. Tapi kalau niatnya cuma dari uang saja, maka tadi ibarat bapak-bapak nanam rumput tadi itu nggak kira? Nggak bisa ikut. Kalau bapak tadi niatnya ikhlas karena Allah, maksimal kerjanya, kreatif. Orang yang kreatif itu apa? Create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda agar perusahaan profitnya semakin meningkat. Bahkan kalau perusahaan adikarya ingin sukses, profitnya ingin banyak, untungannya ingin banyak, maka bisa belajar dengan BUMN yang namanya BRI.
Saya melakukan studi disertasi saya tentang zakat profesi. Ternyata pas saya survei itu ada kaitannya kesalehan karyawan dalam berzakat, infak, sedekah, meningkatkan omset keuntungan perusahaan. Ini yang luar biasa. Itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Yang awalnya cuma miliaran sampai triliunan. Sekarang pendapatan zakat infak sedekah karyawan kurang lebih hampir 12 miliar. Itu luar biasa sekali. Karena kenapa? Dengan karyawan yang berzakat infak sedekah, bukan hanya tadi manfaatnya buat dirinya, tetapi buat orang lain. Nah, termasuk tadi rahasia kesuksesannya adalah sabar dan istiqomah. Tadi sudah kita bahas. Vokalis rate ini termasuk sukses karena dari sabar dan istiqomah. Rasulullah juga sukses yang sangat luar biasa sekali menerapkan prinsip staf. Apa Pak? Staf. Hadirin hadirat apa staf? Sidik, tabligh, amanah, patona. Sidik artinya benar. Benar dalam berbisnis, benar dalam bekerja. Tabligh artinya menyampaikan. Orang meminta. Contohnya Pak, kalau kita amanah, kita jujur, itu secara sederhana, hitungan matematiknya juga benar. 50 dibagi 50 hasilnya berapa? Pak, 50 dibagi 50 berapa itu? 1, berarti ibu-ibu semuanya jujur semuanya, amin. Tapi kalau ibu-ibu tidak jujur, hasil 50 dibagi 50, jawabannya pasti bukan 1, jawabannya 0. Apa sebabnya? Ketika bapak-bapak, ibu-ibu jadi manajer HRD, ada bonus dari perusahaan 50 juta yang harus diberikan kepada 50 orang. Berarti satu orang berapa? Hah? 1 juta ya? Nah, kalau bapak ibu jadi pejabat, dari manajer dan sebagainya, itu amanah dari perusahaan ini, tolong bagikan kepada 50 orang, ini ada THR 50 juta. Kira-kira sampai nggak itu ke karyawan? Sampai. Berarti 50 juta dibagi 50 kan sudah habis semuanya ya. Nah, kalau ibu bapak tidak amanah, korupsi misalkan, 50 tadi 50 juta dibagi kepada 50 orang, tidak dikasih itu. Yang lainnya dikasih berapa? 50 karyawan? 0. Yang lainnya 0, sampai 50 0. Terus 50 jutanya di mana? Kantong. Ini berarti dia tidak jujur. Nah, Rasulullah kategori menyampaikan tabligh, menyampaikan. Bukankah Allah telah tegaskan termasuk amanah, terpercaya? Syarat orang sukses dalam surah Al-Mu'minun pun Allah tegaskan. Di antaranya menjalankan amanah dan menepati janji. Orang ketika menyampaikan tadi titipan, ini menepati janjinya, disampaikan. Walladzina hum li amanatihim wa imra'uhum. Orang yang sukses di antaranya orang yang memberikan, menjalankan amanah, menunaikan amanah. Amanah terpercaya. Kalau Patona cerdas. Rasulullah cerdas yang luar biasa. Ini gara-gara tadi ada ngomong ya. Ini saya jadi ingat ada guru agama Islam di SD kasih pengumuman kepada murid-muridnya. Ayo sebutkan sifat-sifat Nabi. Yang pertama, bareng-bareng ya. Ya, pertama sidik, semuanya bilang sidik. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, teaching wise semuanya. Teaching sadayana. Diam semuanya. Kata gurunya, kok diam? Iya bu, patonannya di KPK. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama. Sabar ya, untuk melakukan kebenaran harus sabar juga. Makanya ada sering disinggung orang Indonesia berbeda sama orang luar negeri. Kalau dia tidak benar, kalau dia tidak jujur. Kalau orang luar negeri
Dia korupsi di bawah meja. Ada yang di atas meja. Tapi kalau orang Indonesia sama meja-mejanya di bawah. Iya kan? Kita juga luar biasa. Kalau bajingan, itu makannya cuma kelapa. Benar nggak? Kalau bajing ya. Kalau bajing makannya apa? Kelapa. Tapi kalau udah bajingan, bukan hanya kelapa, telur, semen diambil juga. Ya Allah, bukankah nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dunia ini mata kita melihat, yang mulut kita ini berbicara, nanti di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga kita termasuk sabar. Kalau jatuh-jatuh terus nih. Tapi sabar di dalam Al-Quran surah kedua pun Allah menegaskan ada resep kalau kita ingin sabar. Resepnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 45 Allah tegaskan ini tentang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Kayaknya ada yang sabar harus ada yang megang ini sabar. Apa itu artinya? Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua resep nih. Kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kalau kita ingin memperoleh kesuksesan, ada dua resepnya. Apa resepnya? Bisabri wa apa artinya? Dengan sabar dan sabar. Sabar mudah diucapkan. Kalau realisasinya, kalau bapak-bapak kena musibah, sabar bisa nggak kira Pak? Itu boleh jadi sulit, tapi mudah. Kata Allah dalam firman-Nya yang tadi telah saya bacakan dalam firman tersebut, wa inna lakabiratun illa 'alal khashin. Kalau kata-kata orang sabar susah, mengerjakan sholat susah, mudah. Illa 'alal khashin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tak mendapatkan musibah dari Allah, dia tenang, nikmati rasanya. Sabar teguh hati tanpa mengeluh saat dirinya ditimpa musibah, kegagalan atau penderitaan. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kita benci. Benci apa kita kira? Gagal lagi, gagal manis. Mau naik jabatan enggak bisa lagi. Proyek ikut semestinya menang, gagal lagi. Ya harus bersabar, berbaik sangka kepada Allah, jangan berdusta. Wa'asa, boleh jadi dari sesuatu itu kita anggap jelek, padahal baik bagi kita semuanya. Atau sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Jadi itu kita cintai, kita anggap baik, kita senengin, ternyata itu jelek bagi kita semuanya. Ada kata kunci yang digariskan dalam firman tersebut, yaitu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kita enggak tahu. Sebagai contoh, ada anak pemuda, dia sabar banget. Udah usia 32 tahun belum dapat jodoh. Di sini ada enggak kira-kira? Mana dia orangnya? Nah, ini kisah sabar ya, padahal dia udah rajin sholat, wajibnya udah rajin, di awal waktu sudah, sholat sunnah sudah, baca Quran sudah, sholat tahajud, alhamdulillah, sedekah rajin, tapi Allah belum masihkan jodoh. Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mengajak waktu malam-malam sholat hajat.
Ya Allah, mudahkanlah kepada saya ya Allah. Jodoh ya Allah, jodoh. Karena dia laki-laki, jodohnya berarti perempuan. Ya Allah, mudahkanlah jodoh. Dia rubah sabar itu berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti ingin memberikan jodoh terbaik kepada saya. Rupanya hadirin hadirat, pagi-paginya dia jalan ke pasar apa di sini nih? Pasar Kalibata ada ya? Pasar Minggu dekat ya. Jalan ke pasar Minggu. Sambil jalan naik motor, dalam hatinya apa? Jodoh. Sahabat tetap berdoa kepada Allah. Jodoh. Akhirnya karena motornya ditaruh, dia jalan kaki pas mau ke pasar. Rencananya niatnya mau dapat jodoh, Pak. Ternyata digigit anjing gila. Saya tanya hadirin hadirat, kira digigit anjing gila baik nggak kira-kira? Hah? Versi anak muda itu pasti nggak baik ini. Kena anjing gila, habis dirawat di rumah sakit berminggu-minggu di rumah sakit. Ketika dirawat di rumah sakit berminggu-minggu, ketemu sama suster yang cantik dan memikat hati, jodoh. Bisa nggak seperti ini kira-kira? Tapi saya sarankan kepada hadirin hadirat yang belum nikah, jangan doanya digigit anjing gila. Sabar. Karena sabar itu ada proses. Sabar yang betul adalah seperti ayam betina. Ayam betina bagaimana? Dia ketika menelurkan telurnya, kemudian ayam itu diserami. Sesuai proses, biasanya telur ayam diserami berapa hari? 21 hari. Kalau dikategorikan ayam yang sabar, dia mengerami telur itu 21 hari, rutin. Bukan hanya sabar aja, istiqomah, terus dirami. Tidak ada henti-hentinya, kecuali dia mau makan sebentar naik lagi. Istiqomah kira-kira netepnya anak atas telur itu netepnya ya apa? Netep, itulah kita bisa belajar dengan ayam betina. Orang yang sabar itu sesuai dengan prosesnya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayam yang enggak sabar, ayam yang bodoh, dia mengerami bukan telur beneran. Dia mengerami telur marmer. Kira-kira netepnya tuh telur itu. Ila yaumil qiyamah enggak bisa netep. Itu bukan sabar, tetapi sangat jahil, bodoh. Makanya orang yang sabar teguh hati, qanaah, menerima apa saja yang Allah tentukan saat kita bekerja. Sabar saat sholat kita menuju sholat khusyuk. Sabar fi taatillah. Sabar untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sabar dalam sholat. Ada sebetulnya saya film ini, orang yang sholatnya sabar itu bisa tenang. Bisa bersedekah ketika ada orang yang minta-minta di depan. Tapi kalau orang yang sholatnya tidak sabar, terburu-buru, itu dia tidak tahu. Bisa nabrak yang tukang minta-minta, akhirnya bisa mengganggu jamaah masjid. Bisa bubar sholatnya. Gara-gara tadi itu, dia tidak sabar, terburu-buru. Sabar ini tidak tergesa-gesa, apalagi dengan istiqomah. Dengan istiqomah dijamin oleh Allah di dalam surah 41, surah Fussilat. Surah Fussilat apa bunyinya? Tahu Pak bunyinya? Ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bersabar, orang yang istiqomah, tak mendapatkan ujian dari Allah, sahabat-sahabat mendapatkan musibah dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dia bersyukur kepada Allah, nikmat rasanya, tak mendapatkan ujian musibah. Fala khaufun, tidak ada ketakutan dalam jiwanya.
Walau yahzanun, nggak bersedih. Ada yang mobilnya hilang bersedih banget. Semestinya introspeksi. Apa yang menyebabkan mobil kita hilang? Sesuatu yang berharga hilang. Sudahkah kita tunaikan hak orang lain dengan zakat, infak, sedekah? Karena ada orang yang gajiannya sebulan luar biasa, Pak. Gajiannya nggak banyak, sebulan cuma 500 juta, Pak. Di sini ada nggak yang 500 juta sebulan? Amin ya. Nah, mudah-mudahan gaji para karyawan PT Adikarya semuanya besar-besar semuanya, amin. Biar semua sehat walafiat semuanya, bisa-bisa pergi haji semuanya. Nanti jangan lupa kalau ada bonus pergi haji, ajak saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali pada hukum alaihi walau ya'lamun, orang yang sabar, istiqomah. Bukan istri 3 dikontrakin rumah, itu yang kita hapus ya. Tetapi istiqomah, konsisten, percaya diri dengan kepercayaannya, keyakinannya, dengan akidahnya. Insya Allah dia akan memperoleh minal muflihin, termasuk orang-orang yang mulai kesuksesan, termasuk dalam sabar. Sabar dalam usul, sabar dalam sholat. Kenapa sabar diidentikan, disandingkan dengan sholat, dengan usul? Karena sabar harus ada kategori taqarrub ila Allah. Sholat, doa, minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas. Dengan kita berdoa, tenang hati kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sehingga orang yang sabar, tenang, nikmat. Orang yang bersabar itu ibarat ikan yang ada di kolam, Pak. Bisa dilihat, pernah lihat ada di kolam ikan itu, Pak? Itu ikan jalannya tenang. Itulah orang yang sabar. Tak mendapatkan musibah, tenang. Berbeda dengan mereka yang tidak sabar, yang tidak tenang. Seperti burung yang ada dalam sangkar. Pengen kabur aja. Coba kali-kali. Sangkarnya, pintunya dibuka, kabur nggak burung itu? Itu gelisah. Orang yang tenang, tak mendapatkan musibah dari Allah, dia bersabar kepada Allah. Bahkan ilustrasinya kalau bapak-bapak pernah naik kereta, baik KRL ekonomi, komuter lain misalnya, atau kereta mau pulang kampung nanti, tiba-tiba masinis mengeremnya mendadak. Di situ ada penumpang, ada yang duduk, ada yang berdiri. Saya tanya, kira-kira yang berpengaruh terhadap rem mendadak guncangan, yang berdiri apa yang duduk, kira-kira hadirin hadirat kira-kira? Apa sebabnya? Yang berdiri tidak ada pijakannya, tidak ada dudukannya. Apalagi yang berdiri tidak pegangan atap, itu yang lebih parah lagi, bisa jatuh. Tapi kalau orang yang duduk, ya tetap ada pengaruhnya, tapi dia bisa nggak begitu separah yang orang yang berdiri. Apa simbolnya? Orang yang beriman kepada Allah, dia akan terus bersabar. Dan mendapatkan ujian dari Allah, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau orang sedang kasmaran kayak ibu waktu jadi pengantin baru, bapak-bapak jadi pengantin baru, bapak-bapak dipukul sama istrinya dengan pukulan kasih sayang, bapak-bapak marah nggak kira? Itu nggak marah, justru semakin cinta bapak-bapak terhadap ibunya. Padahal dipukul sakit berasa, tidak terasa Pak sakit. Ini juga sama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan ujian dari Allah, pukulan dari Allah, musibah dari Allah. Seperti tadi, suami istri memukul suami nggak terasa waktu sakit. Kita juga sama ketika mendapatkan ujian Allah. Justru semakin kita meningkatkan sayang kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita semakin meningkat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar dalam sholat harus ada aksi. Yang berikutnya kita bahas tentang istiqomah. Kalau tadi sabar dalam menahan nafsu. Makanya Rasulullah menyatakan orang yang cerdas bukan mereka yang berpendidikan tinggi, bukan mereka yang bergelar profesor, bukan yang doktor, bukan mereka yang bergelar
apa MSc. Apa tuh MSc, Pak? Hah? Master of Science. Tapi ada juga MSc, mantan supir Cina. MM, Magister Management. Kalau almarhum Gus Dur dulu ketika diundang ceramah, ada zamannya. Gus Dur, itu dulu Gus Dur diundang di mana-mana. Berapa amplopnya? Itu mendapatkan MM. Apa itu MM? Makasih, Mas. Makasih. Nah, sabar dalam menahan nafsu, sabar. Proses tadi seperti ayam. Yang kata kuncinya adalah bergerak harus ada aksi, istiqomah, konsisten, berteguh pendirian, ada komitmen yang dilakukan. Ini yang ayat yang tadi telah kita bahas, surah Fussilat. Al-Fussilat surah 41 ayat 30 tadi. Tidak ada rasa khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini juga sama redaksinya. Istiqomah macam-macamnya adalah akidah. Istiqomah dalam keyakinan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bekerja, berkarya dengan ikhlas, istiqomah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga kita termasuk kategori orang-orang yang sabar dan istiqomah, baik dalam bekerja sama. Lihat nih hadirin hadirat, burung aja ini dia bersabar dalam bekerja sama. Harus menyusun model shift. Ini dikategorikan model, harus ada leadership, sabar kita dipimpin. Jangan tidak sabar ingin memimpin, sabar. Yang kemudian harus ada komitmen. Istiqomah adalah komitmen. Kepemimpinan sangat penting. Dengan adanya sabar, orang mudah bekerja sama. Dengan sabar, orang mudah bersyukur. Apalagi dengan istiqomah, nikmat rasanya. Saat mendapatkan ujian dari Allah, sholatnya akan menuju khusyuk. Saat mendapatkan musibah, dia sabar. Saat berinteraksi dengan manusia, dia tidak sombong. Saat bekerja, dia senantiasa tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kesabaran yang luar biasa. Ini yang kategorinya mulai dengan yang kecil, oleh diri sendiri kita bersabar. Bahkan kita bisa belajar dengan simbol buku kopi, Pak. Pernah lihat buku kopi, Pak? Coba kita bisa belajar hadirin buku kopi itu. Buku kopi kalau kita campurkan dengan air yang panas, air bening, kira-kira apa namanya, kopi mempengaruhi air atau air yang mempengaruhi kopi kira-kira? Yang mana kira-kira? Yang mempengaruhi air yang mana kira-kira? Kopi atau air bening? Kopi. Airnya berubah jadi hitam. Apa simbolnya? Bahkan keluar aromanya. Semestinya kita saat bekerja seperti filosofi buku kopi. Kehadiran kita memberikan manfaat di kantor kita, di tempat kerja kita, di masyarakat kita, dengan bersabar, dengan istiqomah, memberikan manfaat khairun nas tanpa nas. Nah, ini yang sangat menarik agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, lanjutkan dengan yang lebih besar, agar masyarakat kita ikut serta. Jadi jangan kita yang dipengaruhi masyarakat, tetapi kita yang mempengaruhi masyarakat dengan akhlakul karimah. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan dari para bapak ibu saya. Dari saya kanan, dari ibu. Oke, kalau ada ini saya. Jadi tadi sabar dan istiqomah. Tapi dalam praktek ini kita kan sebagai manusia ini kan sabar juga ada batasnya. Kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Baik, hadirin hadirat, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Sabar ada batasnya. Justru kalau kita ingin mengkaji kategori sabar, itu sabar bukan tidak ada batasnya, tidak terbatas. Jadi kalau kita bilang sabar saya, apa mas bilang kesabaran saya, tapi kita bukan orang sabar, benar ya? Karena ada kisah ini buat ibu-ibu juga sama ini.
Ada kisah suami istri, kisah tentang kata kesabarannya sudah habis. Suami istri, istrinya galak benar dengan suaminya. Sehingga suaminya itu dikategorikan ikatan suami takut istri. Tapi karena suaminya tadi sabarnya sudah habis, sebelumnya sudah wanti-wanti, ibu jangan galak-galak sama saya. Kalau ibu galak tetap dengan saya dimarahin aja. Saya akan kehabisan kesabaran saya habis, ibu akan saya tenggelamkan ke dalam sumur. Padahal awalnya bercanda, tapi kalau orang udah kesel, kira-kira terlaksana nggak ya? Terlaksana. Akhirnya karena marah-marah terus, itu istrinya diikat, dilemparkan ke sumur. Ketika dilemparkan ke sumur, rupanya suaminya itu balik, dia seneng, wah terbebas. Tapi pas dia duduk sholat, dia merenung, ya Allah saya berdosa. Mumpung istri saya belum meninggal, saya balik lagi ke sumur, saya mau ambil lagi. Pakai tambang, dilempar tambang. Rupanya, pas dilempar tambang, hadirin hadirat, yang keluar itu bukan wajah istrinya. Yang keluar itu wajahnya serem, hitam keluar. Pas keluar ditanya sama yang suami yang lempar istrinya. Siapa bang? Saya jin penghuni sini tahu. Siapa yang hitam itu siapa? Jin penghuni. Sumur ini tahu. Ditanya sama jin, kenapa kamu melempar ini istri? Saya nggak kuat, sabar saya habis, saya lempar. Terus kenapa kamu kabur dari sumur? Saya juga nggak kuat dengan ocehan istri kamu. Nah ini kembali. Kalau di kategori sabar, sebetulnya sabar itu tidak ada batas. Kalau yang di kategori kesabaran habis, berarti kita belum termasuk orang yang sabar. Kita belajar dengan Nabi Ayub. Walaupun awalnya kasih kaya, sabar. Kekayaannya diambil, sabar. Anaknya meninggal, sabar. Apalagi kalau namanya bapak sabar, Pak. Istrinya meninggal, sabar. Mobilnya hilang, sabar. Tabrakan mobil, sabar. Namanya sabar. Nah, seperti Nabi Ayub, kita memang tidak seperti Nabi Ayub, tapi belajar minimal mengolah hati kita, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam puasa ini melatih kesabaran, melatih emosi. Dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 134 Allah tegaskan, kalau kita ingin menuju kepada takwa, ada amalan orang bertakwa. Uiddatul muttaqin yang dikatakan oleh orang yang bertakwa, amalannya apa? Wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi, sabar. Ular aja Pak sabar, ular. Pernah lihat ular Pak? Ular puasa juga tuh ular. Ular ketika dapat mangsa anak kambing, itu walaupun di depannya ada mangsa yang lebih menarik, makan nggak ya ular itu? Enggak makan. Walaupun dipukul ular itu enggak galak, itu diem aja. Enggak marah. Karena kenapa? Ular lagi emosi. Kalau ada hadirin hadirat lagi puasa, marah-marah, berarti kalah dengan karena wajah minal ghaib, menjaga emosi. Ibu-ibu lagi marah sama suaminya, berwudu harus ada yang menjadi mengalah, yang satu jadi bara api, yang satu jadi air. Betul nggak? Bahkan ikuti konsep Rasulullah, kamu kita lagi marah berwudu, kamu masih marah baca Quran. Kalau ibu-ibu masih emosi juga, cobalah sekali-kali nyambel, mulut sambel, pakai tomat. Baca sekalian sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tomatnya halus ya. Berarti kesabaran. Jangan piring jadi sasaran. Jangan anak jadi sasaran. Nauzubillah, ada ayah yang nggak sabar terhadap anaknya yang nangis, anaknya dibunuh, anaknya dilempar. Nauzubillah, ini zalim. Ini saja yang bisa saya sampaikan barangkali ya. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Oke, dibuka kesempatan lagi. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau tanya.
Istilahnya sudah cukup jelas, Ustaz. Jadi sebelum kita tutup acara ini, pertama saya ingin untuk ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ustaz Muhammad ini dan juga atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita dapat di sini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kemudian juga kami juga mengucapkan mohon maaf karena atas segala kesalahan yang kita ucapkan. Dan itu untuk marilah kita tutup acara ini dengan membaca kalimat alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.